Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia. Ketika hidup, kita bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Jangan menyakiti hati mereka. Berkata-kata baik, menghormati kedua orang tua dan sebagainya. Jelas. Tetapi bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabra abawahi au ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba birron." Artinya, barang siapa yang berziarah mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, dan itu dicatat sebagai kebajikan atau bakti kepada kedua orang tua. Pemirsa yang budiman, hadis ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa sesudah orang tua meninggal dunia, kita masih bisa berbakti. Caranya adalah berziarah ke kuburannya, menziarahi ke kuburannya di setiap hari Jumat ataukah hari-hari yang lain. Tetapi tidak cukup dengan berziarah, kita doakan kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menziarahi kubur para ahli kubur. Beliau bersabda, "Ya ahlal kubur, wa inna insya'allahikum lahikun. Allahumma la tahrimna asrohum, wa la taftinna ba'dahum, waghfir lana walahum." Rasulullah mendoakan ahli kubur untuk kebaikan-kebaikan ahli kubur. Imam Ibnu Hambal di dalam penjelasan beberapa referensi juga menjelaskan, ketika kalian masuk ke dalam kuburan, maka bacakanlah Fatihah, bacakanlah surat Ikhlas, bacakanlah surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan surat An-Nas, yang pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Oleh karena itu, seyogyanya lah kalau bacaan itu kita sampaikan seperti doa kita, Allahumma ausil sawabama qara'nahu minal Qur'anil Adzim. Ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada ahli kubur si fulan dan si fulan. Pemirsa yang budiman, sebuah cerita menarik yang menginspirasi kita adalah cerita seorang sufi yang bermimpi. Dalam mimpi ini, sufi ini berkunjung ke sebuah makam. Di situ banyak ahli kubur. Ada banyak ahli kubur dan ahli kubur ini sedang memperebutkan sesuatu. Banyak berebut sesuatu. Tetapi yang aneh adalah di dalam kuburan tadi ada satu orang yang duduk-duduk, tidak ikut berebut seperti yang lainnya. Sufi ini dalam mimpi tadi kemudian mendekati orang yang duduk-duduk santai, tidak ikut berebut seperti ahli kubur yang lain. Sufi ini bertanya kepada seorang yang duduk ini, "Wahai Kisana, mereka memperebutkan apa?" Ahli kubur yang satu ini mengatakan, "Mereka berebut itu pahala Quran, itu pahala dzikir, itu pahala sedekah yang dikirimkan untuk ahli kubur." "Wahai Kisana," kata Sufi ini selanjutnya, "kenapa kau tidak ikut berebut seperti mereka?" "Alhamdulillah," jawab ahli kubur ini, "saya tidak berebut seperti mereka karena saya sudah dikirimi doa khataman Quran oleh anak saya yang berada di sebuah pasar ini." Ahli kubur ini menyebut sebuah pasar tertentu. Pemirsa yang budiman, Sufi ini kemudian terjaga dari bangunnya dan begitu gelisah rasa ingin tahunya. Begitu bangun paginya, Sufi ini kemudian mencari pasar tadi. Dia keliling mencari
seorang laki-laki seperti yang disebutkan oleh ahli kubur yang duduk manis tadi itu. Dan ternyata dia bertemu di sana, ada seorang penjual sejenis roti, zalabilah, di sana disebutkan ini mulutnya sedang komat kamit membaca sesuatu. Kemudian sufi ini bertanya kepada seorang laki-laki ini, "Wahai Kisanak, Anda sedang apa?" Kemudian laki-laki ini kemudian menjawab, "Saya sedang membacakan Al-Quran, dan pahala Al-Quran tadi itu saya khususkan untuk orang tua saya yang ada di dalam kubur." Begitulah, ternyata dalam kenyataan antara mimpi dengan kenyataan tadi klop. Ternyata ahli kubur tadi itu tidak ikut berebut makanan di kuburan karena sudah dikirimi pahala khataman Quran oleh anaknya yang masih hidup. Pemirsa yang budiman, beberapa bulan kemudian sufi ini bermimpi kembali. Bermimpi bertemu di kuburan yang sama, bertemu dengan orang-orang ahli kubur lagi. Di situ juga banyak orang berebut seperti kemarin. Dan satu orang yang kemarin tidak ikut berebut, ternyata pada mimpi tadi itu sudah berubah, ikut berebut makanan seperti yang lainnya. Kemudian dia terjaga dari mimpinya, dan esok harinya dia kembali ke pasar yang kemarin beberapa bulan yang lalu dia sudah pernah sampai ke sana. Apa yang terjadi setelah di pasar itu? Dia keliling kemana-mana, tidak ketemu dengan si orang laki-laki yang komat kamit membaca Al-Quran tadi itu. Dia tanya ke sana kemari, ternyata orang yang menjual sejenis roti tadi itu sudah meninggal dunia. Pemirsa yang budiman, apa yang bisa kita ambil inspirasi dari kisah ini? Bahwa meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti kepada keduanya. Caranya adalah dengan menziarahi kuburan mereka. Caranya adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Caranya adalah dengan mengirimkan pahala sedekah, mengirimkan pahala bacaan Quran kita kepada kedua orang tua kita. Itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.